Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, di kesempatan video kita kali ini kita akan belajar latihan soal sumatif tengah semester 2 kurikulum merdeka. Bagian yang pertama, contoh soal pilihan ganda mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4. Nah anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini, agar anak-anak dapat memahami dan mengerti akan video kita kali ini. Nah anak-anak semua, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Wilayah Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu A. Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, B. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, C. Samudra Hindia dan Samudra Atlantik, D. Samudra Atlantik dan Samudra Indonesia. Nah anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Nah anak-anak semua, perlu anak-anak ketahui bahwa berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Nah anak-anak semua, jadi jawaban yang tepat adalah B. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang kedua. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat diraih berkat adanya A. Pemberian negara Jepang, B. Persatuan dan kesatuan bangsa, C. Senjata tradisional yang ampuh, D. Balas dendam terhadap penjajah. Nah anak-anak, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Nah anak-anak semua, kemerdekaan negara Republik Indonesia dari tangan penjajah dapat diraih karena adanya persatuan dan kesatuan para pahlawan pada masa itu. Berkat kerjasama yang baik itulah kita generasi penerus boleh menikmati hasilnya hingga kini dan terus diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Nah anak-anak, coba bayangkan kalau seandainya tidak ada persatuan dan kesatuan, yakni akan menjadi perpecahan bangsa. Jika rakyat Indonesia tidak bersatu untuk melawan penjajah, mungkin tidak akan terwujud kemerdekaan Indonesia seperti yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nah, jadi anak-anak, jawaban yang tepat adalah B. Persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ketiga. Berikut yang bukan faktor pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Persamaan nasib, B. Keinginan bersama untuk melepaskan diri dari penjajah, C. Cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan, D. Wilayah Indonesia merupakan pemberian penjajah. Nah anak-anak, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Anak-anak semua, perlu anak-anak ketahui
menjawab soal yang nomor 3 ini, anak-anak harus memahami soalnya. Nah, anak-anak bisa baca kembali, yaitu yang ditanyakan adalah berikut yang bukan faktor pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang perlu anak-anak garis bawahi adalah yang bukan faktor pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ya, jawabannya adalah D. Wilayah Indonesia merupakan pemberian penjajah. Jadi itulah jawaban yang bukan faktor pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang keempat. Rela menyerahkan sebagian tanah untuk kepentingan umum merupakan tindakan yang mencerminkan sikap A. Rela berkorban, B. Toleransi, C. Cinta tanah air, D. Sombong. Nah, anak-anak, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah A. Rela berkorban. Nah, anak-anak semua, rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang kelima. Sikap yang harus dihindari demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Rela berkorban, B. Cinta tanah air, C. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan, D. Bangga terhadap kebudayaan secara berlebihan. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah D. Bangga terhadap kebudayaan secara berlebihan. Nah, itulah sikap yang harus dihindari demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang keenam. Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan untuk A. Kebutuhan ekspor, B. Kesejahteraan para pejabat, C. Kesejahteraan para guru, D. Kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah D. Kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi, kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, kekayaan alam yang melimpah harus bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu kunci utamanya yaitu bagaimana sumber daya yang ada kita olah dan mengoptimalkan potensi kekayaan alam yang ada di negeri ini. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membela bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan makna kesatuan wilayah Indonesia dalam bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Pertahanan keamanan, D. Sosial budaya. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah C.
pertahanan keamanan. Nah, anak-anak semua tentu saja tidak hanya TNI dan kepolisian yang hanya menjaga dan membela bangsa negara Indonesia. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia sendiri. Nah, kita harus mempertahankan keamanan bangsa dan negara. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-8. Upacara adat memberikan sesaji di Gunung Bromo disebut A. Kasada, B. Sekaten, C. Ngaben, D. Subak. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah A. Kasada. Nah, anak-anak semua, kasada merupakan sebuah upacara persembahan atau sesajen untuk Sang Hyang Widi dan para leluhur yang digelar setiap bulan Kasada hari ke-14 dalam penanggalan kalender tradisional Hindu Tengger. Upacara adat ini digelar di Pura Luhur Poten, tepat di kaki Gunung Bromo pada tengah malam hingga dini hari. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-9. Lagu daerah yang berasal dari Yogyakarta adalah A. Bubui Bulan, B. Injit-injit semut, C. Suwe ora jamu, D. Kincir-kincir. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah C. Suwe ora jamu. Nah, anak-anak semua, Suwe ora jamu adalah lagu daerah Jawa yang diciptakan oleh R.C. Hardjo Subroto. Lagu ini sangat populer, apalagi setelah dinyanyikan oleh Waljina. Suwe ora jamu merupakan lagu daerah Provinsi Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Lirik lagu menggunakan bahasa Jawa, ragam ngoko serta rima berpeluk. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-10. Bangsa Indonesia terkenal dengan tanahnya yang subur. Kekayaan alam Indonesia yang terdapat di daratan dan lautan mengandung sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya A. Emas, B. Tembaga, C. Perunggu, D. Pohon karet. Nah, anak-anak, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dalam waktu cepat. Sebab alam dapat mengadakan pembentukan baru sehingga sumber daya alam itu tetap tersedia di lingkungan. Nah, anak-anak, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah D. Pohon karet. Nah, anak-anak, pohon karet termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Itu karena sumber daya alam yang tidak akan habis dalam waktu cepat. Nah, anak-anak hebat semua. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.